Nabat apa? Pohon, kemudian apa itu? Semuanya tumbuhan. An'am, hewan. Nasut kita. Jabarut. Biasanya ini alamnya siapa ini? Dukun, paranormal, yang punya khodam jin ya. Yang punya khodam jin ada di posisi ini. Nih, sini nih. Kalau orang yang sudah di posisi malakut atau lahud, jinnya takut, Bu. Kalau masih belum di posisi malakut, maka ikutlah seseorang yang di posisi ini. Bersanad namanya. Bersandar ke orang-orang yang punya posisi malakut. Malakut itu alam malaikat. Yang paling tinggi adalah lahud. Orang yang dekat dengan Allah sudah. Susah ini. Ini susah diketahui. Jadi kalau ibu ada gangguan jin, setan, kalau masih di posisi ini, jabarut, maka tetap akan diganggu. Kadang-kadang menang, kadang kalah. Kalau misalkan ilmunya lebih tinggi gurunya ibu, itu akan menang. Tapi suatu saat akan kalah juga. Karena alamnya sama. Tapi kalau malakut, tidak perlu mantra, Bu. Dia akan takut sendiri. Tanpa saya lihat jinnya itu sudah takut sendiri. Dulu pernah di sini kan ada pakai foto. Itu berarti sudah terkenal di dunia jabarut. Kalau mantra baca-bacaan itu lafaz di mulut. Biar ibu bisa membedakan mana yang syariat, mana yang tarekat, mana yang hakikat, dan mana yang ma'rifat. Ini ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 265. Wa mathalul ladzina, ini coba baca. Saya tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kama Pelan-pelan. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim Mardatillah wa tasbitan min anfusihim min anfusihim min anfusihim kama sali jannatin birobwatin apa? Asobaha wajibun asobaha wabilun fa'atat ukulaha ukulaha di'fain. Terus wa'illam yusibaha fa'ilam ya wabilun fatollun wadilun faqallun wallahu bima ta'maluna wallah bima ta'maluna basyir. Nih ibu biar tidak diganggu ya. Jadi jangan dikatakan Al-Quran itu hanya syariat saja. Hanya secara zahir saja yang kita baca. Jadi kalau ada orang yang kajian ma'rifat,
menyalahkan syariat itu salah total. Berarti dia belum memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, belum mentadaburinya. Nih, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, ya. Benar gak? Iya. Amwalahum. Kurang saya. Amwalahum betigo amardotillahi wa tathbitan min anfusim kama jannatin bi rabuwatin asaba wabilun wa atatha ukulaha, ya. Wa atatha ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatun wallahu bima ta'maluna basir. Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya. Ntar saya jelaskan, ya. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya, yunfikuna amwalahum betigo amardotillahi wa tathbitan min anfusihim. Dia menafkahkan hartanya itu karena keriduan Allah. Dan apa? Sebagai penguat keteguhan di dalam jiwa mereka. Seperti apa? Kamathali jannatin. Nah, jannah itu bisa diartikan surga, bisa diartikan kebun. Jadi kalau kita mendoakan orang-orang yang mati, waj'alhu raudotan min riyad. Apa raudoh? Taman, ya. Bisa jannah, bisa. Jadi yang dimaksud di sini adalah kebun. Birob buatin kebun yang ada di dataran tinggi asobah wabilun, yang terkena siraman air hujan yang lebat. Wa atat haukula di'fain. Jadi kebun itu ada tanaman buah-buahannya. Dia kalau dikena hujan deras, hasilnya akan melimpah. Ini adalah percontohan daripada orang yang menafkahkan hartanya, ya. Fa illam yusib hawabilun fatollun. Kalau tidak hujan deras, hujannya sedikit. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, sekarang begini. Hujan misalkan, itu ada di musim apa? Di musim hujan. Kalau musim kemarau ada hujan nggak? Nggak ada hujan. Kata siapa? Ada. Nah, yang menjadi poin, nah ini yang belum diketahui. Fa in lam yusib hawabilun fatollun. Kalau tidak hujan deras, hujan sedikit. Apa itu? Setiap pagi apa? Embun. Hujan terus, Bu. Embun itu tollun namanya. Jadi pengertian kita hujan tuh yang deras saja, ya. Tapi ada yang sedikit-sedikit. Setiap pagi ada kan, kalau kita menyentuh apa itu? Pohon-pohonan atau daun-daunan itu kan ada. Itu berarti hujan, itu namanya tollun. Jadi orang yang menafkahkan hartanya bakal mendapatkan hasil kalau apa? Ibtigo an mardotillah. Ini namanya ma'rifat, Bu. Ini adalah ma'rifat ini. Coba melakukan sesuatu ibadah, apakah sampai ke sini tidak? Melakukan kebaikan. Belum kan? Hanya di syariat aja. Ini adalah syariat ini. Yang ada di sini adalah syariat. Kalau pengen sampai ke hakikat ini, ibtigo an mardotillahi wa tathbitan min anfusihim. Ini adalah ma'rifatullah. Jadi bukan kajian yang ma'rifat itu yang jelimet, bikin orang awam tuh pusing, bukan. Ada di kehidupan kita sehari-hari. Orang awam pun bisa menjadi ma'rifat kalau dia ada ibtigo an mardotillah wa tathbitan min anfusihim. Ini adalah ma'rifat. Jangan jauh-jauh, ya. Kita mengkaji ilmu tasawuf jangan jauh-jauh, di Al-Qur'an ada. Yang di sini wa mathul ladin yunfikuna amwalahum itu syariat. Jadi kita ngasih aja, ya. Udah ngasih. Mau pamrih mau enggak terserah. Itu kalau kita belum ke sini ibtigo an mardotillah. Kenapa kebaikan kita tidak membuahkan hasil? Coba. Belum ma'rifat berarti. Cukup dapat pahala. Pahalanya bisa diambil di situ, kan? Maunya kita melakukan sesuatu menghasilkan, kan? Iya kan? Karena kita disuruh meminta hasanah dunia dan hasanah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa orang berbuat baik itu kadang mengeluh? Ya kan? Belum sampai ke makrifat ini. Nih,
saya tadi bilang apa? Syariat, tarekat atau tororiko, hakikat, bisa ini bisa dibalik, bisa ma'rifat dulu, bisa ini ma'rifat. Kalau ini bisa dijalankan, ini langsung ke sini nih semuanya, Bu. Baru membuahkan hasil. Hasilnya apa? Allah mencontohkan, kamathali jannatin birobuatin. Dia seperti kebun yang berada di dataran tinggi. Asobahawa bilun. Fa'atat haukulaha di'fain. Hasilnya bisa 2 kali lipat. Bisa lebih, hasil panennya banyak. Biasanya orang berbuat baik banyak mengeluhnya karena belum sampai ke sini. Ibtigoan mardotillah wa tathbitan min anfusihim. Itu apa berarti? Posisi dia di mana? Di syariat. Kamathali jannatin bi rabbatin asaba wabil wa atathaukula. Ini mendapatkan hasil 2 kali lipat. Mudha'afah, dilipat gandakan. Ini namanya hakikat. Wallahu bima ta'maluna basir. Ini ma'rifat lagi. Bisa menggabungkan antara ibtigho amardotillah wa tathbitan min anfusihim, kemudian ke sini wallahu bima ta'maluna basir. Jadi ibtigho awajhillah atau mardotillah wa tathbitan min anfus ada di dalam hati, batin. Biasanya kalau ditaruh di kolbu, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ngeluh ya. Yang namanya kolbu, ya taqallab datal yamin wa datal shimal, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya kan? Berubah-ubah dia. Torikohnya itu selalu menjalankan ini, yunfikuna amwalahum, terus menerus menjalankan ini. Torikoh kan artinya jalan. Kalau ada pengertian lain tuh jalan menuju surga, jalan menuju kebahagiaan. Surga itu kan kebahagiaan. Itu seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita mengkaji ke diri sendiri sampai di mana. Apa asal memberi, apa ibtigho amardotillah. Nah, biasanya orang yang berbuat baik itu tidak terbalaskan gara-gara ini, belum sampai ke sini. Jadi kalau beri aja. Masih pamrih begitu. Ah, itu masih belum ke ma'rifat. Ma'rifat artinya ma'rifatullah. Berusaha mengenalkan kesungguhan kita kepada Allah, itu namanya ma'rifatullah. Jadi kalau terus-menerus menjalankan ini, yunfikuna amwalahum, dia torikoh dia. Seperti kita menyusuri jalan menuju surga. Tapi kalau pengen cepet ini, ibtigho amardotillah wa tathbitan min anfusihim. Karena biasanya ada yang ngomong nih, saya sudah sedekah, tapi kenapa kok kurang terus saya? Ah, itu berarti belum ke sini. Intinya apa? Orang yang bertorikoh yunfikun terus menerus dia menjalankan ini pasti akan kaya. Dia tidak bakal kekurangan. Mau krismon, mau beras mahal, mau minyak mahal, mau bawang mahal, mau telur mahal, nggak ada urusan. Karena transaksinya dengan transaksi Allah. Yunfikuna amwalahum hablum minan nas. Apakah kaitan itu ntar diganggu jin atau tidak? Ada di sini juga. Ada ibtigho amardotillah juga. Misalkan kita berzikir tuh, jangan meminta sakti loh ya. Jangan pengen saya mau menjadi paranormal tuh, jangan. Jinnya sampai menggila kalau seperti itu. Kalau ibtigho amardotillah, saya pastikan tidak akan diganggu. Karena dia menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak membahayakan dia. Mau di langit, mau di bumi, mau di mana saja. Itu. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Nah, misalkan nih banyak diganggu apa ya? Ini masih di alam ini. Kalau minta tolong jangan di alam ini juga. Jadi misalkan kena sihir, kena apa? Dia meminta tolong ke orang di posisinya masih di Jabarut, ya sama aja. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah. Kalau mau minta tolong ke posisi malakut atau lahut, Yang lebih tinggi ya, Pak? yang lebih tinggi, tanpa mantra, tanpa tirakat, hanya Bismillahirrahmanirrahim, kesurupan sudah. Iya. Ayo coba, fakta apa bohongan ini? Fakta. Coba dibaca sendiri, bisa nggak? Karena belum ke sini, Bu. Ini posisi kita.
Jadi kalau sudah di posisi ini, jadi kalau di posisi malakut, ini bukan ustadz namanya, sudah syekh. Nah, itu. Jadi kalau ada kesakitan, kalau kesurupan, jangan minta ke alam yang sama. Misalkan kiai ustadz yang berkhodam jin tetap di alam Jabarut. Kadang-kadang menang, kadang kalah. Kalau ilmunya lebih tinggi dia menang. Kalau ada di bawah dia kalah. Kalau minta ke malakut, siapa itu? Para wali-wali Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang yang dekat dengan Allah, yang tidak merasa takut dan tidak bersedih. Tuh ya. Jadi kalau sakit misalkan dia datang, misalkan disantet orang. Itu dia yang menyantet tuh ada di posisi sini. Jabarut. Minta tolongnya sama ke paranormal di posisi ini ya sama aja kamu. Ntar kambuh lagi, ya kan? Tapi kalau minta tolong ke malakut, orang yang sudah di posisi malakut, menurut pengalaman saya tidak pernah kambuh lagi, asalkan istiqomah. Nah, istiqomahnya di apa? Di batinnya. Di batinnya ada ibtigoan mardotillah wa tathbitan, keteguhan. Tabat itu tetap tidak berubah. Yang berubah itu dunianya, semakin lama semakin kaya, semakin lama semakin kaya, dicukupkan terus. Aghna wa aqna, aghna wa aqna. Jadi semakin kaya semakin cukup gitu. Jadi semakin dilebihkan, semakin mencukupkan dirinya dan mencukupkan orang lain. Jadi semuanya saya mencontohkan satu ayat aja, Al-Baqarah 265 ya. Al-Baqarah 265 itu semuanya ada. Tinggal kita mau posisi mana. Tapi kalau hanya disaret aja hasilnya dikit, Bu. Bener. Mau yang untung banyak apa untung dikit? Ayo coba. Nah, kalau mau untung banyak harus ini ibtigoan mardotillah wa tathbitan min anfusihim. Harus mencari keridhaan Allah dan keteguhan di dalam hatinya. Kalau masih belum di posisi ini, terus istiqomah. Istiqomahnya apa? Yunfikuna amwalahum. Terus begitu sampai mantep. Kalau mau hasilnya banyak, ya. Kalau mau hasilnya banyak. Tapi ya udahlah, saya capek mau yang hasil sedikit aja, yang penting lancar gitu. Ya tidak apa-apa. Ya itu seperti itu. Semuanya adalah pilihan. Ini adalah sebagai kendaraan, kamu mau becak boleh, sepeda ontel boleh, mau pakai motor boleh. Itu seperti itu, tinggal pilihan kita. Mau yang syariat, mau pilih yang banyak ya nggak mungkin. Harus menusuk ke dalam hati kita dan jantung kita. Itu pun orang tidak tahu. Amalnya sama. Yunfikuna sama-sama yunfikuna amwalahum, sama-sama menafkahkan hartanya. Tapi kualitas dalam batinnya tidak sama. Misalkan kita bersaing dengan waktu antara si A dan si B. Dia selalu melaksanakan ini, ibtigo amardotillah. Mengharap-harapkan Allah dan keteguhan hati dan jiwa mereka. Coba lihat setahun. Pasti yang paling cepat majunya adalah orang yang ini. Yang langsung ke makrifat. Kemakrifatan ada di Quran. Nah, ini adalah tip yang penting. Gampang dilaksanakan. Jadi bukan yang makrifat jilimet-jilimet. Tuh ya. Jadi selama ini sekarang sudah bergeser arti dari syariat Thariqah Hakikat Marifat itu pada masyarakat kita biasanya dia punya argumen-argumen bahwa tidak orang yang sudah hakikat itu tidak usah sholat. Tidak usah sholat. Ya. Sudah bergeser makna. Sudah bergeser. Iya. Jangan-jangan orang yang mengkaji, yang talib ma'rifat itu bukan wali namanya. Kalau pengen tahu, jadi saya menantang orang-orang yang menjelekkan syariat ya. Saya menantang posisi di langit, dia di posisi keberapa? Iya. Siapa saja ini? Kalau ngecek dia sesama ma'rifat, lihat di langit dong. Iya. Namanya ada atau tidak, itu begitu. Jadi harus jelas.
Jadi sudah belajar ma'rifat justru menjelekkan orang-orang yang awam nih, belajar masih belajar, ya jangan. Mereka juga bersuluk, bertorikoh dengan sungguh-sungguh, mereka jauh-jauh datang kan, meskipun pengetahuan mereka awam. Jadi jangan menjelekkan mereka. Saya hanya sekali ini ya bahas ini. Saya kenapa kadang membahas yang syariat, karena disesuaikan gitu loh. Ini tingkat tinggi nih seperti ini, kemakrifatan. Jadi kalau sudah ke posisi ini tidak bakal diganggu. Sesuai pengalaman saya tidak bakal diganggu. Saya pastikan. Lihat aja santri yang lama-lama ikut saya, coba nggak ada. Cuman biasanya ekonominya naik turun biasa kan. Jadi naik itu biasa lah. Jadi ekonomi naik turun biasa. Itu saya pastikan. Jadi intinya kalau terjadi seperti itu, dan itu tidak bisa disantet, Bu. Mau orang santet berapa ini, kalau dia ikut orang yang di Malakut tidak bakal disantet. Inilah fungsinya bersanat, berguru, bersandar. Gitu. Sampai sandaran itu sampai ke Rasulullah ntar. Apakah bacaan-bacaan itu penting? Iya, bacaan itu penting. Tapi siapa yang baca? Kan masih di posisi ini, masih di posisi syariat. Kalimatnya sama yang dibaca, cuman hasilnya nggak sama kan? Coba baca lah, Bismillahirrahmanirrahim, coba apa jinnya kabur apa enggak? Ayo. Kalau pengen hasilnya banyak, ya ini ibtigho'an mardotillah. Saya seperti itu diterapkan, ini hanya di ini ya, di infak ya. Itu bisa diterapkan. Kalau di ayat puasa itu imanan wahtisaban. Itu sama. Imanan wahtisaban kalau diterapkan di semua lini kehidupan pasti makrifat dia. Kalaupun belum dikasih pangkat sama Allah, paling tidak itu dia menjadi seorang yang muhsin. Karena innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Meskipun belum dikasih pangkat. Terus saja. Itu namanya bertorikoh. Melaksanakan misalkan infak terus, itu namanya menuju jalan-jalan ke kebahagiaan. Tuh, jadi kalau misalkan masih belum seperti itu, ya istiqomah aja dulu. Lama-lama itu habis. Lama-lama gak ada gangguan itu. Kalau kamu kena sihir, masih minta penyembuhan dari orang yang di posisi jabarut, ya kadang-kadang sembuh, ya kadang kambuh lagi. Tapi kalau kamu minta penyembuhan kepada ikut yang malakut, hampir, menurut pengalaman saya, tidak akan pernah. Karena dia takut sama sanatnya. Meskipun orang tidak diajarkan bacaan yang macam-macam. Apalagi berzikir nih ya. Berzikir misalnya itu harus bersanat, Bu. Harus punya guru dia. Kalau tidak punya guru, yang datang kan akhirnya jin macam-macam, aneh-aneh, melihat sesuatu. Saya melihat ular tuh bukan sakti, bukan. Saya selama hidup saya berzikir nggak pernah yang lihat aneh-aneh. Karena sudah sampai ke sini zikirnya ibtigho'a mardotillah dengan jiwa yang teguh. Kalau sudah seperti ini nggak bakal diganggu yang aneh-aneh. Mau segede apapun, tapi yang menghantam kita, yang menyerang kita ada di posisi jabarut, maka tidak bakal kena. Karena dia mengikuti yang malakut meskipun dia belum di posisi malakut. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi. Ya ada. Nah, saya sendiri maupun barangkali ada jemaah juga belum mengerti apa itu sanat. Saya contohin aja ya. Misalkan saya di posisi ini nih. Nah, itu sanat namanya. Ke guru saya sampai ke Rasulullah. Sandaran terdekat. Makanya la haula wala quwata illa billah itu langsung ke Allah, tapi harus ada yang membimbing. Kalau tidak ada yang membimbing, hanya dapat pahala aja, ya kan? Maunya kita kan menghasilkan sesuatu kan? Menghasilkan hasanah dunianya. Ini adalah sanat. Posisi kita di sini. Sampai ke Rasulullah terus. Coba lihat ya. Terus kan begitu kan biasanya. Itu namanya sanat. Sampai kita ke Rasulullah. Karena energi kita masih lemah. Banyak kesalahan, dosa di masa lalu, untuk sampai ke situ itu susah. Apalagi bisa langsung ke laut. Gitu.
Jadi kalau pengen sembuh jangan ke Jabarut. Jadi kalau yang di Jabarut ini posisinya masih kiai, ustadz, apalagi apa? Paranormal kalau yang api ya. Kalau yang api paranormal dukun. Kalau yang di Malakut syekh nih. Ini sudah syekh. Kenapa kok saya ustadz? Saya mengacunya karena saya lulusan Gontor. Setelah lulus saya mengabdi kan mengajar, jadi sering dipanggil ustaz. Ya tidak masalah lah. Ya seharusnya syekh. Bener. Nah, itu bisa dicek ke siapa saja yang punya ilmu ma'rifat. Saya berani bertaruh. Jadi jangan misalkan kita mengkaji ma'rifat yang jelimet bikin orang awam itu bingung. Seharusnya cek ke langit kalau dia punya ini. Nama yang disebutkan ada atau tidak di situ? Jelas kan? Tuh. Ada lagi? Udah? Apa ada pertanyaan dari Ibu ini sama? Jadi biar tidak ini ya, biar ada pertahanan. Jadi kalau suatu saat ada kejadian apa, intinya ada di sini. Kalau tidak bisa sendiri, bersanatlah. Seperti yang tadi, yas'alu man fis samawati wa man fil ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi semua yang ada di langit dan ada di bumi itu kan meminta doa ke Allah. Allah itu setiap hari sibuk. Sibuk apa? Sibuk menerima doa kita. Makanya kenapa harus bersanad? Harus jelas maksudnya. Jadi kalau kamu sendirian tanpa sanad, yang mendampingi siapa? Jin. Yang dibaca bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, atau yang lainnya misalkan, itu bisa. Karena jin juga ada yang suka berpikir juga. Tiba-tiba pusing gitu, tidak jelas. Iya kan? Tidak jelas, tiba-tiba gemeter. Seharusnya lihat saya itu yang gemeter gitu loh. Jadi kalau ini ditekankan ya, saya pastikan itu. Ini biar kamu punya pertahanan sendiri. Jadi kalau sudah seperti ini, terus menjalankan ini, makanya kamu bertorikoh namanya. Menyusuri jalan menuju kebahagiaan. Jadi torikoh ilal jannah. Kalau orang ma'rifat tidak sholat, kata siapa? Saya ma'rifat semenjak umur 25, Bu. Saya tetap sholat. Coba lihat kalau saya mampir ke rumah misalkan, saya sholat, tanyakan aja. Saya kalau tidak sholat ditendang sama guru saya. Itu seperti itu, berat sholat itu. Jadi kalau nggak melakukan. Kenapa berat? Saya pernah membuktikan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu benar itu. Kalau kamu masih bersyariat saja, ya pasti hanya di dalam mulut kan. Saya bertemu langsung. Amaliyah kesukaan Allah ketika dalam sholat itu sujud. Makanya saya bertemu Allah di dalam sujud. Saya kalau melihat itu tidak bisa. Makanya ini wajah itu benar. Ini wajah tuh apa wajahnya? Berhadap-hadapan. Sesungguhnya saya berhadap-hadapan. Wajhiyah dengan zat lilladzi fataras sama yang menciptakan langit dan bumi. Saling berhadap-hadapan. Wajhan biwajhin. Cuman kita tidak menyerupakan wajah Allah dengan kita, cuman zat Allah saja gitu loh. Karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluknya, dengan siapa saja. Itu seperti itu. Itu benar ini wajah tu wajhiya lilladzi. Langsung ketemu. Itu setelah saya bertemu dengan Rasulullah. Saya menatap wajah Rasulullah aja tidak bisa. Sampai di mulut saja. Bukan bersinar, bukan, tidak. Mata yang tidak kuat. Kaki saya menjadi bengkok. Cuman kalau saya mengarah ke tempat lain itu biasa, biasa aja. Tapi ketika menghadap Rasulullah SAW itu menjadi gemetar gitu. Maka di dalam Barzanji ada anta syamsun, anta badrun, anta iksiru wa ghali, kan gitu. Engkau bagaikan bulan purnama, bukan seperti bulan yang bersinar, enggak. Waktu melihat tuh enggak ada cahayanya, enggak ada. Cuman kalau ada cahayanya kan seperti yang silong, enggak, biasa aja. Cuman susah menatapnya. Maksimal tuh sampai ke mulut saja. Saya pengen membuktikan aja yang menyalakan sholat. Ini wajah tuh bener tak? Itu bener secara zohiron wa batinan. Jisman wa ruhan. Itu benar.
Maka orang yang belum bermakrifat, kalau dia tidak sholat mau bertemu lewat mana kamu? Ayo coba. Dengan jin. Dengan jin ya, ntar kalau kesurupan lagi gemeter lagi kamu. Ayo gimana itu? Maka ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati itu luar biasa, bermuajah. Maka ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu pengusir setan sebenarnya. Jadi kalau rumah misalkan nih, kalau rumah seangker apapun, ketika kena takbiratul itu hanya cukup takbiratul ihram aja, belum ke salam, belum ke ruku. Asalkan apa ini loh? Bermakrifat, ibtigha mardotillah. Ntar Allahu Akbar mau ingat utang, ingat kontrakan, ingat besok mau makan, ya nggak bisa. Hanya gugur kewajiban saja. Lantas seperti itu kita mau mengeluh, susah. Kalau syarat itu kecil hasilnya. Kalau pengen banyak langsung ke makrifat, ke tingkat yang paling tinggi. Nah, itu jelas ya. Tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu masih posisi nasut, jabarut, kalau ada apa-apa susah diatasi, minta tolong ke yang malakut, ikut aja. Meminta tolong ke yang malakut atau lahut. Bersandar lagi ya. Bersandar, ikuti. Tapi kalau merasa mampu sendiri ya dihadapi aja. Cuman begitu. Kadang menang, kadang kalah. Itu seperti itu. Kalau tidak percaya dibuktikan saja. Itu ya. Saya itu kalau orang ikut di sini, kemudian dia masih kampung saya, aneh Bu. Ada pertanyaan kenapa kok seperti itu? Tidak sesuai pengalaman saya. Itu kayak gitu. Cara mengetahui kalau sanad kita itu udah benar atau salah itu gimana? Nah gini, guru itu menurut saya ada dua. Guru syariat, kita berguru syariat ke siapa saja. Misalkan kita pengen belajar ilmu fikih, ke siapa saja. Mau di ustadz siapa, kiai siapa, ajengan siapa, boleh nggak apa-apa. Mau belajar apa saja itu boleh. Tapi kalau guru hakikat itu hanya yang dipertemukan oleh Allah. Saya tidak menerima untuk menjadi guru seperti ini. Karena yang mempersatukan antara saya dan murid itu Allah lewat hidayah. Jadi misalkan ada yang datang angkat saya menjadi murid, saya nggak mau. Kalau kamu mengkaji misalkan di sini, ayo kita ngaji bareng, saya tidak apa-apa. Tapi kalau urusan misalkan apa itu urusan kehidupan, saya nggak mau. Karena berat tanggung jawabnya. Biar berproses saja, beristiqomah, biar Allah yang mempersatukan kita antara guru dan murid. Jadi Allah kekasih hamba. Itu seperti itu, muter dia. Ya nggak bisa kalau hanya posisinya syariat. Harus di kemakrifat. Sekarang kita kembali ke diri kita. Kita di posisi mana? Kalau di syariat ya susah menemukan seperti itu. Orang yang malakut tidak akan mau. Dikit-dikit berubah, ya kan? Iya, dikit-dikit berubah. Ntar kalau ada maunya semangat. Kalau udah selesai enggak lagi. Saya itu bersaudara bukan hanya di dunia saja. Tanggung Bu, harus sampai ke akhirat dong. Jadi kalau kita berteman, bersahabat, itu jangan sampai hanya di dunia saja, terus sampai meninggal, sampai ke akhirat kita ketemu. Ya kalau hanya dunia saja tanggung. Nah, tinggal pilih kita mau di posisi mana. Kalau hanya pengajian seperti ini ya syariat, guru syariat, saya mengajar apa saja boleh, mau murid seperti itu enggak. Cuman kalau guru hakikat ya nggak bisa, saya tidak menerima, hanya Allah yang mempersatukan. Tuh, hanya keyakinan, keimanan, mardotillah tadi, ibtiqan mardotillah sama tathbitan min anfusihim baru bisa. Ntar ada petunjuk berupa al-mubasyirat. Apa artinya? Sekarang kita tidak bisa menyaksikan Rasulullah. Yang menyaksikan Rasulullah itu sahabat. Kita jauh wajah Rasulullah seperti apa. Kita hanya katanya kan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu siapa kan seperti itu. Ada petunjuk namanya al-mubasyirat. Al-mubasyirat itu adalah kabar gembira. Bagian dari kenabian. Karena sekarang nggak ada nabi. Biasanya lewat mimpi. Mimpi itu ru'yus shadiqah.
penglihatan di dalam tidur yang benar. Kenapa setiap kita sebelum tidur membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, maka saya tidur itu atas nama Engkau, meminta perlindungan Allah, kan seperti itu. Apapun yang dilihat saya yang baik kan, kebaikan akan menghampiri saya, yang buruk dihindarkan. Itu seperti itu ya. Kalau misalkan orang tiba-tiba datang menjadi murid, saya nggak mau. Kalau dia menganggap guru-guru yang urusan langit, saya nggak mau. Tapi kalau guru syariat belajar seperti ini, belajar hadis, belajar Quran, itu tidak masalah ke siapa saja. Itu saya pastikan Bu, kalau misalkan sudah di alam sini, di alam malakut, itu nggak ada zikir khusus. Pasti yang diucapkan tuh mustajab semua. Tuh. Misalkan ada zikir khusus itu masih di posisi syariat. Saya aja waktu pengajian di mana ya, di Parakan Jati ya, saya baru assalamualaikum aja, itu sudah kocar kacir itu di Parakan Jati ya. Itu padahal assalamualaikum warahmatullahi, itu banyak angin tuh ininya. Itu ternyata tuan rumahnya dulu mengamalkan, punya macam-macam itu, mengamalkan sihir macam-macam, sehingga ketika dibersihkan dia ngambek, marah dia. Itu padahal hanya dibacakan Quran. Saya tidak pernah mengusir jin, selama dia tidak mengganggu kita ya sudah, biarkan dia hidup sendiri. Tuh. Karena dia tahu, saya tahu, meskipun saya tidak tahu mereka. Kita tidak penting untuk melihat mereka. Buat apa mereka jelek? Jelek semua, gak ada yang cantik. Yang cantik itu adalah nafsumu. Kalau kamu melihat dengan nafsu, pasti dia cantik jin. Itu bohong itu. Nyiroro Kidul apa nggak ada. Jelek semua. Enggak. Yang bikin cantik tuh nafsumu. Bahkan tampangnya tuh melas-melas, Bu. Kasihan gitu. Jadi itu. Jadi ada kalau misalkan ada yang melihat misalkan yang cakep-cakep berlipstik seksi, nggak ada. Bohong itu. Dia melihatnya dengan nafsu, nggak ada. Dan tidak perlu melihat seperti itu. Tidak perlu melihat. Yang penting mereka melihat kita dan tidak mengganggu kita, udah cukup. Selama kita menjalankan ini tadi, ibtigha mardotillah dan tathbitan min anfusihim, di rumahnya otomatis akan tersingkir kejahatan jin itu, akan tersingkir secara otomatis. Nggak ada tempat yang angker, nggak ada. Tempat yang angker kalah dengan ini. Ibtigha mardotillah sama tathbitan min anfusihim. Jadi kamu misalkan ada tempat angker, tidak berfungsi dengan ini. Tapi kalau kamu membaca amaliyah dari alam Jabarut, pasti dia akan melawan. Karena sama alamnya, alam jin juga kan. Jadi beruntung yang sudah menemukan orang-orang di alam malakut lahut, ya tinggal istiqomah saja. Jadi dia bisa bersyariat, bisa bertorikoh, bisa bermakrifat, bisa berhakikat atau berhakikat duluan, kemudian terakhir bermakrifat, itu sah saja. Dan itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi kalau misalkan orang sudah berbuat baik tapi tidak menghasilkan, berarti masih di syariat, harus dipahami. Setelah itu protes ke Allah, itu kenapa saya sudah berbuat baik nih, sudah sholat tapi kok tetap susah aja. Ayo, pengen banyak tapi hanya bersyarat aja, melakukan sesuatu baik hanya di mulut hanya di dohir saja tanpa menghujam ke dalam hati. Tuh, melakukan kebaikan riya, sholat riya, ya tidak bisa, tidak sampai, hanya gugur kewajiban saja. Saya sering mengucapkan lahir dan batin, ma dzahara minha wa ma baton, apa yang didohirkan sama dengan yang ada di batin. Kenapa jin itu takut? Bukan takut sebenarnya, melihat yang ada di dalam sini. Bukan dibacain mantra khusus, nggak ada. Orang malakut tuh bukan diartikan sakti-sakti, enggak. Yang Jabarut iya sakti, cuman posisinya rendah, jadi sama aja. Diginiin aja takut, kan begitu. Itu luar biasanya Allah memberi anugerah yang seperti itu karena tingginya posisinya. Dia sudah di posisi ini.
Jadi jangan disangka semua Al-Quran, ayat Al-Quran itu syariat semua. Enggak, ada ma'rifatnya, ada torikohnya, ada syariatnya, ada ma'rifatnya, semuanya terkumpul. Tinggal kita mendefinisikan gimana. Itu. Mau kita yang misalkan yang dohir aja silakan, gak apa-apa, cukup di syariat saja. Terus seperti itu. Saya membahas ini karena ada yang menghina orang-orang yang menjelekkan. Dikira saya keturunan Yahudi. Saya tuh Bu ya, keturunan saya itu dari kerajaan Madura. Saya itu Raden. Saudara saya, paman saya ada Raden. Kan ada RA itu ya. Ada Raden Ajeng, ada Raden Roro, ada Raden RB, Raden Pintere, ada Lora. Itu seperti itu. Semuanya darah biru semua. Jadi harus dibedakan Habib, Syarif, sama Sayyid. Yang Syarif itu keturunan Hasan, Sayyidina Hasan. Yang Sayyid keturunan Sayyidina Husain. Yang Habib, Habibullah tuh orang wali itu sudah pasti Habib, Bu. Habibullah. Cuman sekarang itu salah kaprah ya. Salah tangkap. Salah pengertian. Jadi kata guru saya, orang wali itu Habibullah. Habib namanya. Ya cuman saya nggak apa-apa lah Ustadz, meskipun saya juga biar aja. Hanya julukan orang, yang penting sudah diangkat Allah. Yang penting begini, saya selalu mengatakan, apa sih pangkat yang diberikan Allah yang bermanfaat untuk orang awam itu apa? Seberapa banyak kamu bisa mengatasi masalah mereka itu? Itu saja. Mau orang percaya atau tidak, mau percaya wali atau tidak, saya tidak mengurus itu. Karena saya sudah dapat semua. Saya sudah selesai, saya sudah nggak ada pamrih meskipun jauh. Yang penting saya sehat aja. Mau diundang kemana ya saya siap. Yang penting saya sehat, tidak waktunya tidak berbenturan dengan yang lain. Itu seperti itu. Jadi sudah jelas ya, Sayyid, Syarif, Habib. Jadi kalau kata guru saya, Habib itu waliullah. Yang dicintai Allah, yang dicintai orang dan mencintai orang. Itu namanya Habib. Jadi hidupnya mahbub, selalu dicintai, itu seperti itu. Itu jelas ya? Apa yang lain udah langsung berpikir aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.